Halo guys, gimana kabar kalian? Udah lama sekali kita tidak nge-vlog. Ya, ternyata video yang gua buat, saya mau jadi YouTuber, ternyata udah beberapa bulan yang lalu, tapi belum ada progres karena banyak banget kerjaan sekolah. Kita baru selesai kerjaan sekolah, guys. Kita baru selesai sekolah, udah praktek-praktek segala macam. Tuh, pusing. Sekarang kita udah melewati ujian sekolah kita udah lewat, dan ya mungkin aku akan all in di YouTube, akan hajar di media sosial, hajar nggak tuh bahasanya terlalu kasar, tapi mungkin aku akan mendalami sedalam-dalamnya di YouTube, di Instagram, TikTok, dan cita-cita aku pengen banget jadi YouTuber, pengen banget jadi pembisnis. Karena menurut aku seorang YouTuber itu di zaman sekarang sangat 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 enak. Bukan enak sih, mungkin terlihat enak ya. Maksudnya tuh dia bisa sangat mudah sekali buat kita membuka networking, buat kita membuka usaha ketika udah sukses nanti, udah nama besar. Dan sekarang mungkin aku akan belajar public speaking dulu. Dimana sekarang aku akan ngomong di depan kamera, di depan kaca. Ya. Ini adalah kamar saudari aku, dan aku akan membacakan buku tentang The Psychology of Money, Morgan Housel. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, tamakan, dan kebahagiaan. Salah satu buku keuangan terbaik dan paling orisinal. Jadi di sini kita udah baca sampai halaman 52. Oke, kita akan mulai. Mungkin kalau kita baca dari halaman 52, mungkin teman-teman akan ada yang ketinggalan, ada yang nggak nyambung. Tapi semoga aja teman-teman melihat, semoga aja aku bisa melatih public speaking aku, karena tujuan aku di sini adalah buat melatih aku berbicara biar aku pede ngomong depan kamera dan dilihat banyak orang. Ganteng nggak? Ganteng. Oke, sini aku akan memulai dari James Simon, kepala Dana Lindung nilai Renaissance Technologies, menumbuhkan uang 66% per tahun sejak 1988. Tak ada yang mendekati rekornya. Kita sudah lihat Buffett menumbuhkan uangnya kira-kira 20% per tahun seperti Simmons. Harta Simmons ketika penulis menuliskan ini adalah 21 miliar dolar. Saya tahu ini kedengaran konyol mengingat angka-angka yang kita hadapi, tapi dia 75% lebih tidak kaya daripada Buffett. Mengapa beda jauh? Jika Simon investor yang lebih hebat, karena Simon tak menemukan irama investasinya sampai berumur 50 tahun. Jumlah tahun yang dia punya untuk menumpuk kekayaan lebih sedikit daripada Buffett. Mengapa beda jauh? Jika James Simons mendapatkan hasil tahunan 66% selama 70 tahun seperti Buffett, maka hartanya, mohon tahan nafas, 63 kuintililiun 900 kuadriliun 781 triliun 780 miliar 748.160.000 dolar. Wow, tidak kebayang. Itu angka-angka konyol dan tak praktis. Namun intinya adalah bahwa apa yang tampak sebagai perubahan kecil di asumsi pertumbuhan bisa mengarah ke angka konyol yang tak praktis. Jadi, ketika kita mempelajari
bagaimana sesuatu bisa menjadi sehebat adanya, mengapa zaman es terjadi, mengapa Warren Buffett kaya. Kita sering mengabaikan pendorong utama keberhasilan. Saya sudah dengar banyak orang berkata bahwa pertama kali mereka melihat tabel bunga berbunga, compound interest, atau salah satu cerita mengenai betapa lebih banyak uang yang akan dimiliki untuk masa pensiun jika Anda mulai menabung pada umur 20-an. Bukan 30-an. Hidup mereka berubah. Namun barangkali tidak. Mungkin mereka kaget karena hasilnya tak berkesan benar secara intuitif. Pemikiran linear jauh lebih intuitif daripada pemikiran eksponensial. Jika saya minta Anda menghitung 8 tambah 8 tambah 8 ditambah 8 tambah 8 dalam kepala, Anda bisa melakukannya dalam beberapa detik. Hasilnya 72. Jika saya minta Anda menghitung 8 dikali 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 8, kepala Anda akan pecah. Hasilnya 134.217.728. IBM membuat hard drive 3,5 MB pada 1950-an. Pada 1960-an, kapasitasnya beberapa lusin megabyte. Pada 1970-an, drive Winchester IBM berkapasitas 70 MB. Kemudian, drive menjadi makin kecil selagi kapasitas simpan membesar. PC biasa pada awal 1990-an berkapasitas 200-500 MB. Kemudian, duar, jadi ledakan. 1999, Imax Apple dilengkapi hard drive 6 GB. 2003 mencapai 120 GB di PowerMax. Tahun 2006 mencapai 250 GB di Imax baru. 2011 hard drive pertama dengan kapasitas 1 TB. 2017 mencapai hard drive 60 TB. 2019 mencapai hard drive 100 TB. Satukan semuanya dari 1950 sampai 1950 sampai 1990. Kita mendapat 296 MB. Dari 1990 sampai hari ini kita mendapat 100 juta MB. Jika Anda seorang yang optimis dengan teknologi pada 1950-an, Anda boleh jadi memprediksi bahwa penyimpanan praktis bakal menjadi 1000 kali lebih besar, barangkali 10.000 kali lebih besar. Jika Anda sangat optimis, sedikit yang akan mengatakan 30 juta kali lebih besar dalam masa hidup saya. Namun, itulah yang terjadi. Hakikat penumpukan yang kontraintuitif bahkan membuat saya terpintar di antara kita mengabaikan kedahsyatannya. Pada 2004, Bill Gates mengkritik Gmail yang baru hadir. Bertanya, mengapa orang bakal perlu penyimpanan atau 1 GB? Penulis Stephen Levy menulis, meski paham teknologi baru, Meski paham teknologi baru, mentalitas nama sebagai komoditas yang mesti dihemat. Kita pernah terbiasa dan betapa cepat hal-hal bisa tumbuh. Bahayanya di sini adalah bahwa ketika penumpukan tak intuitif, kita sering mengabaikan potensinya dan memusatkan perhatian untuk menyelesaikan masalah melalui cara lain, bukan karena kita berpikir berlebihan, melainkan karena kita jarang berhenti sejenak untuk mempertimbangkan potensi penumpukan. Tak satu pun dari 2000 buku yang membedah keberhasilan Buffett berjudul Bapak ini telah berinvestasi secara konsisten selama 3/4 abad. Namun, kita tahu bahwa itu keberhasilan. Itu saja, mencapai 9 menit video ini.
Mungkin kalian jangan lupa gimana publishing aku, gimana intonasi aku, apakah intonasi aku itu bagus, apakah ada yang kurang. Jika kalian memberikan kritik, jangan lupa memberikan saran. Karena di sini aku masih belajar. Jangan pernah melihat atau merasa tinggal dengan garis start setiap orang. Karena hakikatnya setiap orang itu mempunyai garis start yang berbeda-beda. Karena ada yang memiliki privilege, ada hal eksternal yang mendorong mereka lebih maju atau lebih memulai duluan. Oke guys, jika kalian suka dengan konten saya, jangan lupa subscribe. Please. Aku pengen kayak Mr. Beast, ya Allah. Aku pengen kayak Mr. Beast. Mr. Beast versi Indonesia. Aku pengen punya, aku mau punya 100 juta subscriber. Tapi subscriber aku masih 200. 10.000 subscriber aja tahun ini, please. 10.000 subscriber atau 100.000 subscriber, 100 juta kebanyakan. Terus the proses. Sekarang aku udah lulus SMA guys, bulan Mei udah selesai sekolah aku. Dah, bye. Semoga aja 5 tahun ke depan aku seperti atau bisa mengalahkan Mr. Beast. Kayaknya nggak mungkin sih, tapi aku percaya sama diri aku. Aku 5 tahun ke depan akan punya BMW, akan punya mobil Porsche, akan punya Ferrari. Aku mau rumah yang besar banget. Dan aku ingin membantu banyak orang guys. Tujuan aku kaya. Dulu ayah aku masuk rumah sakit dan rasanya gak punya duit itu sangat menyedihkan. Oke guys, malah curhat. Guys.